Assalamualaikum teman-teman, semangat pagi dan kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mesin arus searah. Dimana ini akan teman-teman pelajari di semester 2 masa perkuliahan ya, ketika jurusan Teknik Elektro. So, check it out. Jangan lupa siapkan kertas dan pulpennya. Oke ya. Oke, di suatu mesin, generator dan motor itu memiliki fungsi yang sama ya teman-teman, yaitu bila memiliki kumparan medan, itu fungsinya untuk menghasilkan medan magnet. Bila kumparan jangkar, itu berfungsi mengibaskan GGL. Dan bila memiliki celah udara, itu berputarnya jangkar dalam medan magnet. Fungsinya berputarnya jangkar dalam medan magnet gitu ya. Nah, di motor DC sendiri itu kumparannya itu stator dan kumparan jangkar merupakan rotor gitu. Jadi mereka itu punya sistem yang berbeda dengan motor AC gitu ya. Nah, ini adalah rumus dasar yang biasa kita gunakan untuk menghitung apapun yang berhubungan dengan karakteristik si motor DC ini. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman, dia ada tegangan induksi, kecepatan, dan kopel elektromagnetik gitu ya. Dimana di tegangan induksi teman-teman bisa gunakan rumus ini, EA sama dengan ini, terus C sama dengan ini gitu. Dan untuk menghitung kecepatan dan kopel elektromagnetiknya teman-teman bisa gunakan rumus yang dua ini. Jadi tergantung sama diketahui sama ditanyanya itu apa ya teman-teman. Nanti teman-teman cermati dulu soal-soalnya, lalu sesuaikan dengan dengan rumus mana yang paling cocok gitu ya. Next, di sini ada gambaran dari generator DC yang berpenguat bebas. Jadi selain motor DC pada normalnya, dia juga dipisahkan nanti dengan penguat apanya gitu. Nah, di sini yang kita bahas dulu ini pengawatannya motor DC di penguatan bebas. Di mana motor DC dengan pengawatan bebas ini mempunyai tahanan misalnya dengan kita sebut dengan RF, lalu menghasilkan arus yang nantinya disebut dengan IF gitu, menimbulkan flux pada kedua kutub gitu ya, menimbulkan flux pada kedua kutub sehingga jika generator ini dihubungkan beban dengan RA, maka terjadilah tahanan dari si generator ini. Nah, untuk rumusnya teman-teman bisa gunakan yang ini ya, di VT dan EA. Bisa tahu tegangan dan dayanya berapa. Lalu ini untuk berpenguat sendiri ya teman-teman. Jadi bedanya adalah ini terpisah antara penguatnya dengan medan magnetnya, sedangkan ini berpenguat sendiri, sehingga rumusnya itu nggak jauh beda sih menurut aku ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa juga tuh sesuaikan mana generator yang sedang teman-teman selesaikan masalahnya. Next, di sini ada generator sun, lalu kompon panjang. Nah, bedanya di sini tuh untuk penempatan RF-nya, terus juga tegangan yang masuk, terus juga nilai dayanya gitu ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat dan cermati juga. Nanti bakal ada, bisa teman-teman cek tuh di Google buku-buku tentang generator AC, maka di situ akan dijelaskan banget secara full tentang generator sun, kompon panjang dan lain sebagainya. Begitupun dengan kompon pendek ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita bahas tentang pengaturan kecepatan, di mana pengaturan kecepatan ini tuh merupakan fungsi dari pengubah RA atau VT gitu ya, dimana flux dari kumparan medan magnet dapat diatur dengan mengatur arus medan, dimana kita bisa simbolkan dengan IF gitu ya. Lalu untuk pengaturan kecepatannya juga harus disesuaikan dengan penguatnya apa. Apakah dia kompon panjang, kompon pendek, sun, atau bahkan penguat sendiri gitu ya. Begitupun juga dengan yang di sini kita bisa atur tegangannya dengan metode yang kita sebut pengatur tegangan yang tadi gitu. Lalu untuk pengereman, nah di motor tentu ada yang namanya pengereman gitu ya. Sebelum dia berhenti kita butuh yang namanya pengereman. Sebenarnya ada 3 jenis pengereman motor, yaitu tentang pengereman dinamik, regeneratif, dan mendadak gitu. Jadi bukan hanya di motor kendaraan kita sehari-hari aja gitu ya teman-teman, tapi di motor yang
Sifatnya DC juga bisa direm gitu ya, direm dengan berbagai jenis pengereman, mulai dari dinamik, regeneratif, sama mendadak gitu. Pengereman dinamik dulu ya teman-teman. Nah, di pengereman dinamik tersebut, penghentian motornya ini dapat terjadi jika tegangan terminal VT-nya dihilangkan dan diganti dengan tahanan R1 gitu ya. Jadi dia tuh dinamiknya itu bisa berubah-ubah dan menyesuaikan dengan kondisi gitu ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Lalu ini adalah contoh dari gambaran pengawatan dari pengereman dinamik sendiri. Sementara untuk pengereman regeneratif itu energinya tersimpan pada putaran kebalikan kepada sistem jala-jala. Nah, cara ini biasa dipakai pada kereta api listrik. Jadi seperti apa ya? Seperti KRL ya, di Jakarta itu mereka menggunakan pengereman regeneratif ya gitu, dimana ini mengakibatkan daya yang dikembalikan pada sistem jala-jala untuk keperluan lain gitu. Dan kita lihat bahwa pengereman di kereta api tidak sama dan sangat berbeda dengan pengereman di motor, di mobil, sepeda dan lain sebagainya. Next kita ke sini, pengereman mendadak. Nah, ini biasanya digunakan untuk motor-motor kecil gitu, sehingga mereka, karena sifatnya pengereman mendadak itu bisa menyebabkan motor menjadi berumur pendek gitu. Jadi untuk itu disarankan untuk tidak menggunakan pengereman mendadak. Lagian ya, untuk untuk maintenance itu pengereman mendadak sangat tidak diperbolehkan, karena kita lihat juga nih di sini waktunya untuk mengerem singkat gitu kan, tiba-tiba mati. Jadi polaritasnya itu secara tiba-tiba juga membalik, dan itu sangat berpengaruh untuk mempersingkat umur si motor. Oke, demikianlah materi kita kali ini tentang motor arus searah. Thank you untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like jika teman-teman suka, dan dislike jika ada masukan dari teman-teman. Lalu bagikan untuk teman-teman kita yang membutuhkan materi tentang motor DC. Nanti untuk PowerPoint ini akan aku share di kolom komentar. Oke ya teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.